Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan, dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran pendidikan Pancasila. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Dwi Tias Utami. Adik-adik sekalian, kita masih di bab 3 ya, tentang menghargai keragaman di Indonesia. Tepatnya kita akan bahas soal halaman 96 dan 97 ya, soal AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Nah, di sini ada teks ya untuk menjawab 3 nomor ya, atau menjawab 3 soal ya, soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Saya besar sedikit. Nah, salah satu cara menghargai keragaman budaya di Indonesia adalah dengan menjaga kebersihan saat berwisata ke tempat bersejarah. Nah, perhatikan poster berikut. Nah, ini bagaimana cara kita menjaga kebersihan ya di tempat bersejarah di sini. Nah, ini ada logo paling atas ini Bank Indonesia ya. Kemudian ini Kominfo ya. Nah, patuhi etika berwisata di tempat sakral ya, tempat sakral atau tempat-tempat bersejarah ya. Setiap wilayah di Indonesia punya tempat wisata religi yang sakral, bahkan dianggap suci, sehingga masih dijaga dan dirawat hingga sekarang. Nah, ini tetap menjaga etika ketika berwisata ya. Ini beberapa etika ketika kita di tempat wisata. Yang pertama, ini ada gambar baju atau pakaian ya, berarti kita harus menggunakan pakaian yang sopan. Kemudian di sini kita harus menaati setiap aturan. Nah, ada logo seperti ini ya, jadi di sini ada gambar atau logo, kemudian ada penjelasannya. Nah, ini tidak melakukan vandalisme. Vandalisme itu coret-coret ya. Nah, itu karena selain membuat tidak enak dipandang juga, nah itu juga menjadi kurang bagus ya. Selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini ada tandanya seperti ini ya, ini artinya larangan-larangan ya. Jadi sebaiknya kita membuang sampah kalau sudah ketemu di tempat sampah atau bertemu tempat sampah ya. Kemudian menjaga sikap dan ucapan. Nah, jelas ya, di tempat yang sakral atau suci kita harus menjaga adab kita atau sikap kita. Kemudian meminta izin sebelum mengambil gambar. Nah, ini ya, kalau di situ ada larangan untuk mengambil gambar, sebaiknya kita juga tidak mengambil gambar. Kemudian hormati orang yang beribadah atau kegiatan sakral, misalnya kita berkunjung ke pura atau mungkin ke masjid. Nah, kalau ada yang beribadah, kita juga harus menghormati walaupun itu tempat wisata ya. Misalnya kita ke Candi Borobudur, lah di situ ada kegiatan ibadah, kita juga harus menghormati walaupun itu tempat wisata. Nah, ini di sini adalah beberapa contoh tempat wisata ya. Ada Candi Borobudur, ada Mahavihara Majapahit, ada Pura Tanah Lot, Kelenteng Sampokong, Masjid Istiqlal, dan juga ada patung Tuhan Yesus memberkati. Lah, ini ya. Ini adalah contoh poster bagaimana etika ketika berwisata di tempat ibadah. Selanjutnya, poster tersebut menunjukkan etika saat mengunjungi tempat wisata. Sebagai wisatawan, kita harus mematuhi aturan yang ada di tempat wisata yang kita kunjungi. Nah, itu ya posternya. Ini diambil dari Indonesia Baik ya, infografis patuhi etika wisata di tempat sakral, diakses 29 Juli 2022. Nah, sekarang di sini ada beberapa pertanyaan ya. Berdasarkan poster tersebut ya, apakah informasi berikut terdapat di dalam poster? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai dengan jawaban. Berarti kita kasih centang ya pada kolom benar ya, atau salah ya, tergantung itu apakah benar atau salah. Kita mulai dari yang A ya. Ada pertanyaan, berpakaian sopan di sekitar tempat wisata. Nah, benar apa salah? Tentunya karena sesuai dengan etika tadi ya, harus menggunakan pakaian sopan, maka ini adalah yang
benar kita centang yang bagian benar. Selanjutnya berbicara dengan suara keras dan lantang agar didengar banyak orang. Nah, ini bersuara keras harusnya gimana? Kita harus menjaga sikap dan ucapan, berarti tidak boleh bersuara keras lantang ya. Di tempat ibadah sebenarnya kita juga tidak boleh berteriak-teriak ya, berbicara seperlunya ya. Ini berarti salah. Kemudian yang C, menyimpan sampah sebelum menemukan tempat sampah. Benar ya, karena tadi di aturan kita harus membuang sampah pada tempatnya, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan tadi. Berarti ini kita simpan dulu sebelum menemukan tempat sampah, berarti benar. Kemudian mengambil gambar sesuka hati dengan kamera pribadi. Salah ya, karena tadi ada aturan kalau kita mau mengambil gambar harus meminta izin terlebih dahulu. Maka jawabannya adalah yang salah. Ya, selanjutnya untuk nomor 2, berdasarkan poster tersebut tempat wisata yang tidak dicantumkan adalah tadi tempat wisatanya ada Candi Borobudur, ya, Klenteng Sampokong, Mahavihara Majapahit, Pura Tanah Lot, Masjid Istiqlal, sama patung Tuhan Yesus memberkati ya. Tanah Lot tadi ada, Masjid Istiqlal ada, patung Tuhan Yesus memberkati, berarti yang tidak dicantumkan adalah Candi Prambanan. Berarti yang ini ya, adik-adik sekalian ya, Candi Prambanan yang tidak dicantumkan. Nah, sekarang nomor 3, berdasarkan poster tersebut hubungkan dengan garis antara simbol dan keterangan etika berwisata yang tepat. Nah, ini berbicara dengan santun, berbicara dengan santun berarti ini adalah ini ya, kita hubungkan adik-adik sekalian ya, ini bisa dihubungkan. Nah, ini sini ya, berbicara dengan santun. Nah, kemudian memakai pakaian sopan, tentunya yang gambarnya adalah pakaian, ini bisa kita hubungkan. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya membuang sampah pada tempatnya, ini ya, berarti ya, kan dilarang membuang sampah sembarangan, berarti ya ini. Ini meminta izin sebelum mengambil gambar, lah yang gambarnya kamera tentunya yang ini ya dari sekalian. Dan yang terakhir adalah tidak merusak hasil karya di tempat wisata atau vandalisme, ini yang satu, ini yang atas. Nah, ini ya. Oke, nah itu kira-kira ya untuk penjelasan soal AKM ya. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.